Selamat pagi, siang maupun sore bagi Bu Ayu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau membahas tentang chapter 1 dan chapter 6. Chapter 1 yaitu The Nature of Consumer Behavior dan chapter 2 Subculture, Families, and Households. Untuk selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Stefania Amalda Putri Frera dengan NIM 21032. Saya Alexander Wisnu Samudra, dengan NIM 21019. Saya Nicholas Dima Prasetya dengan NIM 21029. Saya Navionor Afin dengan NIM 21033. Saya M. Amelia Pratiwi dengan NIM 21037. Di chapter ini, Consumer Behavior and Marketing Strategy, kita memilih untuk bagian The Nature of Consumer Behavior. Artinya merupakan konsep yang penting dalam memahami bagaimana perilaku konsumen terbentuk dan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Aspek ini mencakup sejumlah faktor eksternal maupun internal yang berinteraksi dan mempengaruhi perilaku konsumen. Next. Untuk bagiannya, di sini ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu ada beberapa. Yang pertama, budaya, subkultur, demografi, status sosial, kelompok referensi, keluarga, dan kegiatan pemasaran. Tidak hanya faktor eksternal, tetapi adanya faktor internal. Untuk faktor internalnya ada persepsi, pembelajaran, ingatan, motif, kepribadian, emosi, dan sikap. Nah, dari faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi di mana munculnya konsep diri dan gaya hidup. Dari konsep diri maupun gaya hidup pasti adanya konsumen keinginan dan juga kebutuhan di kehidupan sehari-harinya. Nah, dari kebutuhan dan keinginan pasti adanya pengambilan keputusan di mana jika kita membeli suatu barang, kita akan melihat produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, termasuk dengan kualitasnya. Nah, di situ muncullah kita adanya pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan ada beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Saya akan menjelaskan secara rinci maksud masuk dari bagian tersebut. Untuk faktor eksternal, di mana budaya adalah nilai-nilai norma dan kepercayaan bersama dalam suatu masyarakat. Untuk subkultur adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai khusus. Demografi meliputi karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Untuk status sosial, mencakup posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Untuk kelompok referensi adalah kelompok orang yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan preferensi konsumen. Untuk keluarga, memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku konsumen. Untuk yang berikutnya, ada aktivitas pemasaran. Nah, aktivitas pemasaran ini bisa seperti iklan, promosi, branding, dan pengaturan harga memiliki dampak besar pada bagaimana konsumen merespon produk atau layanan. Untuk berikutnya, ada faktor internal. Yang pertama, ada persepsi adalah cara individu menginterpretasikan informasi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan pengecapan. Untuk pembelajaran adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk ingatan adalah kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi. Untuk berikutnya ada motif, adalah dorongan, keinginan, atau alasan yang mendorong individu untuk bertindak. Untuk kepribadian mengacu pada karakteristik unik individu yang mencakup sifat-sifat seperti ekstrovert
introvert atau kreativitas, dan tingkat neurotisme. Untuk yang berikutnya ada emosi, adalah perasaan individu yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk yang terakhir adanya sikap, adalah penilaian individu terhadap objek, orang, atau individu atau ide. Nah, selanjutnya ada self concept and lifestyle. Yang pertama, self concept atau konsep diri. Konsep diri seseorang mempengaruhi bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain dan bagaimana mereka memilih produk yang mencerminkan identitas mereka. Misalnya seseorang yang menganggap dirinya sebagai olahragawan atau atlet mungkin lebih cenderung memilih produk atau aktivitas yang sesuai dengan citra tersebut. Bisa diambil contohnya produk merek Nike. Yang selanjutnya adalah lifestyle atau gaya hidup, mencakup pola, perilaku, dan minat yang mencerminkan kehidupan sehari-hari seseorang. Gaya hidup mempengaruhi pilihan produk dan merek yang cocok dengan aktivitas dan minat mereka. Contohnya, jika seseorang yang gaya hidupnya glamor, mungkin mereka akan lebih cenderung membeli merek atau brand-brand yang mahal. Selanjutnya ada need and desires. Kebutuhan dan keinginan dasar seseorang menjadi pemicu utama dalam proses pengambilan keputusan. Kebutuhan seperti makanan dan pakaian akan mempengaruhi produk yang dibeli, sementara keinginan lebih bersifat spesifik dan mungkin muncul berdasarkan pengaruh eksternal dan internal. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan masalah. Konsumen merasa ada kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan yang bisa muncul dari pengaruh eksternal atau internal. Yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen harus mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Seringkali pencarian informasi ini dipengaruhi oleh informasi eksternal seperti iklan atau ulasan yang ada di sosial media. Yang selanjutnya ada evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai alternatif berdasarkan preferensi, nilai, dan konsep diri mereka. Dan yang keempat ada keputusan pembelian. Konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan evaluasi mereka dari alternatif-alternatif yang ada. Dan yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mengevaluasi apakah produk tersebut memenuhi harapan mereka dan bagaimana itu mempengaruhi kepercayaan dan sikap mereka terhadap merek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari materi yang kita bahas tadi, yaitu tentang the nature of customer behavior. Yang pertama, misalnya nih contohnya si Vanes ingin membeli sebuah mobil. Di sini internal influence-nya kita ambil dua hal, yaitu tentang sosial status dan keluarga. Di dalam sosial status ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian mobil, terutama bagi orang-orang yang peduli terhadap citra dirinya. Orang yang memiliki sosial status yang tinggi akan cenderung membeli mobil yang lebih mahal dan mewah untuk menunjukkan status sosial mereka. Lalu untuk yang kedua itu keluarga. Keluarga ini juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil. Karena dalam keluarga pastinya si Vanes ini akan mempertimbangkan beberapa hal. Misalkan dari anggota keluarga mereka itu terdiri dari beberapa anggota keluarga. Nah, itu bisa jadi pertimbangan untuk dia membeli mobil. Lalu selanjutnya itu tentang external influence. Di external influence ini kita ambil dua hal juga, yaitu tentang persepsi dan kepribadian. Di persepsi tentang mobil dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, jika Vanes tersebut memiliki persepsi yang positif tentang mobil tertentu, maka ia juga akan cenderung lebih tertarik untuk membelinya. Lalu yang kedua itu tentang kepribadian.
Jika Vanes tersebut memiliki kepribadian yang dinamis atau cenderung tertarik dengan mobil-mobil yang sporty atau stylish, jika Vanes tersebut memiliki kepribadian yang konservatif, maka ia akan cenderung tertarik dengan mobil yang elegan dan berkelas. Selanjutnya itu tentang proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini tuh ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah. Pastinya Vanes itu sebelum membeli sebuah mobil, pasti dia punya masalah tentang mobil yang dulu atau mobil miliknya yang dulu, entah itu masalah karena mobilnya yang dulu rusak atau kinerjanya yang kurang. Lalu selanjutnya di tahap kedua itu pencarian informasi. Dengan ia mengetahui masalahnya tentang mobilnya, mobil yang dulu ia miliki mungkin sudah rusak, maka dia mulai mencari-cari tentang mobil yang akan dia beli, dan dia mencari itu dari berbagai sumber, entah itu dari internet, dia bertanya ke teman-teman, atau mencari dari websitenya resmi atau dari sumber-sumber lain. Lalu yang ketiga itu tentang evaluasi alternatif. Nah, ketika si Vanes tersebut telah mencari informasi dari berbagai sumber dan berdasarkan informasi yang telah dia dapat, lalu Vanes tersebut memiliki beberapa alternatif mobil yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu keputusan pembelian. Dengan banyaknya pertimbangan, entah itu dari segi harga maupun kualitas, dia mulai memutuskan pembelian sebuah mobil. Misalkan memutuskan membeli sebuah mobil A, yaitu mobil sedan dengan harga yang terjangkau dan memiliki fitur-fitur keselamatan yang lengkap dan nyaman untuk bepergian jarak jauh. Lalu tahap terakhir itu tentang evaluasi pembelian. Setelah Vanes tersebut melakukan pembelian sebuah mobil sedan tersebut, lalu ia mulai memakai mobil tersebut dan mulai melakukan evaluasi dengan tentang tentang kenyamanan mobil yang ia beli itu dan tentang harga. Dan jika Vanes tersebut merasa puas dengan pembeliannya, maka ia bisa juga merekomendasikan mobil tersebut dengan teman-temannya. Lalu, lalu yang slide berikutnya itu chapter 6, itu subcultures, itu families and household. Pengambilan keputusan keluarga itu proses di mana keputusan yang secara tidak langsung atau tidak langsung melibatkan dua atau lebih anggota keluarga dibuat. Pengambilan keputusan oleh kelompok seperti keluarga berbeda dalam banyak hal dari keputusan yang dibuat oleh individu. Itu contohnya itu yang pertama, nature of family versus roles. Lalu kedua, determinants of family versus roles. Dan yang ketiga, conflict resolution. The nature of family versus roles, itu ada 6 peran yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan keluarga. Itu yang pertama, inisiator, itu anggota keluarga yang pertama kali mengenali kebutuhan atau memulai proses pembelian. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi, yaitu individu yang memiliki keahlian dan minat dalam pembelian tertentu. Individu yang berbeda mungkin mencari informasi pada waktu yang berbeda atau pada aspek pembelian yang berbeda. Lalu yang ketiga, influencer. Orang yang mempengaruhi alternatif yang dievaluasi, kinerja yang dipertimbangkan, dan pilihan terakhir. Lalu yang keempat, pengambilan keputusan. Itu individu yang membuat keputusan akhir. Tentu saja, keputusan bersama juga cenderung terjadi. Lalu yang kelima, pembeli. Itu anggota keluarga yang benar-benar membeli produk.
Ini biasanya orang dewasa atau remaja. Lalu yang keenam, pengguna. Itu pengguna produk. Untuk banyak produk dan ada beberapa pengguna. Baik, selanjutnya itu terdapat diagram tentang peran keluarga dalam sebuah pembelian. Diagram ini menjelaskan atau merangkum materi yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana terdapat dua jenis target komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi yang targetnya itu anak. Mungkin komunikasi tersebut bisa melalui rasa atau gambar, sehingga komunikasi tersebut dapat menjadi atau dapat mempengaruhi anak. Sehingga di sini influencernya itu adalah seorang anak. Lalu yang kedua itu komunikasi yang targetnya itu orang tua, di mana mungkin komunikasi tersebut isinya bisa kayak benefit atau nutrisi dalam produk yang telah dikomunikasikan. Sehingga uh, information getters atau pengumpul informasinya itu adalah orang tua. Lalu dari dua jenis target komunikasi itu akan membentuk sebuah inisiator, yaitu orang tua dan anak. Lalu inisiator ini adalah seorang yang tahu tentang kebutuhan atau keinginan yang sedang dibutuhkan atau diinginkan pada saat itu. Nah, setelah mengetahui apa sih kebutuhan serta keinginannya, orang tua dengan anak ini akan membuat sebuah keputusan di mana keputusan ini yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tersebut. Lalu setelah melakukan sebuah keputusan atau membuat sebuah keputusan, akan melakukan kegiatan yang namanya pembelian. Nah, pembelian ini tuh akan dilakukan oleh orang tua dan penggunanya itu adalah anak. Mungkin saya akan menjelaskan lebih jelas lagi melalui contoh pada slide berikutnya. Nah, di sini saya mengambil contoh dari pemilihan perguruan tinggi, di mana ketika seorang anak yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas dan berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi. Mungkin bisa kembali ke diagram tersebut. Nah, di sini komunikasi target anak ini komunikasinya akan berisi kayak tentang univ-univ apa aja yang terdapat di Indonesia. Mungkin contohnya kayak gitu. Dan anak tersebut itu akan dipengaruhi oleh komunikasi tersebut. Mungkin anak tersebut itu juga bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber terkait universitas yang akan menjadi tempat untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu yang kedua itu komunikasi yang targetnya orang tua. Nah, orang tua ini mungkin akan memperoleh atau mencari informasi tentang apa aja sih yang universitas yang telah disampaikan oleh anaknya atau yang mungkin jadi calon pilihan universitas anaknya itu. Misal kayak Universitas A. Lalu orang tuanya itu akan mencari informasi tentang akreditasi, fasilitas-fasilitas apa, mungkin tentang biaya juga, lalu mungkin bisa jadi kayak prospek kerja apa yang akan didapatkan oleh anaknya setelah lulus dari universitas tersebut. Lalu selanjutnya itu ada inisiator, di mana tadi orang tua dan anak, karena yang memiliki kebutuhan dan keinginannya itu adalah anak sama orang tua. Lalu setelah mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh anak dan orang tua itu, saling dikomunikasikan oleh kedua orang tersebut. Lalu setelah melakukan pengenalan masalah tentang keinginan dan kebutuhan itu akan dilanjutkan ke pembuatan keputusan. Apakah anak tersebut itu diizinkan atau tidak oleh orang tuanya terkait pertimbangan-pertimbangan yang ada setelah mendapatkan mungkin iklan atau komunikasi tentang universitas, dan orang tuanya juga memperoleh berbagai informasi dari sumber. Lalu setelah membuat keputusan dan akhirnya kedua orang tersebut itu deal dan setuju terkait pertimbangan yang ada dan informasi yang ada, lalu akan melakukan kegiatan yang namanya pembelian. Nah, pembelian ini mungkin dalam konteks contoh kita adalah pembayaran kayak uang administrasi di awal semester atau awal masuk perkuliahan. Nah, ini dilakukan oleh orang tua. Lalu penggunanya itu adalah children atau anak. Nah, pengguna di sini mungkin di contoh kita adalah anaknya yang akan menjadi
akan menjadi mahasiswa di sebuah universitas tersebut. Selanjutnya, next. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Sebelumnya, kami akan menyampaikan tentang alasan mengapa kita memilih dua materi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah chapter 1, di mana itu mempelajari tentang perilaku konsumen yang akan mempengaruhi sebuah pembelian. Nah, kenapa sih kita memilih materi tersebut? Karena yang pertama pastinya seluruh anggota kelompok kita paham tentang materi itu dan juga menarik juga untuk dibahas. Lalu yang kedua, dengan adanya membahas materi tersebut, kita jadi tahu ternyata memang ada beberapa macam perilaku konsumen yang memang mempengaruhi kegiatan pembelian, dan pastinya kita yang sebagai anak manajemen itu yang mungkin diharapkan sebagai manajer jadi tahu strategi pemasaran apa yang akan kita terapkan sesuai dengan perilaku konsumen yang ada. Lalu yang kedua itu chapter 6 tentang kayak peran keluarga dalam sebuah pembelian. Alasan kita mengambil itu karena ya yang pastinya sama kayak yang pertama, kita paham tentang materi tersebut. Lalu yang kedua menarik, yang ketiga itu materi ini relate mungkin dengan kehidupan kita ya. Dari contoh yang saya ambil tadi, itu sangat relate dengan kehidupan kita yang sebagai mahasiswa, di mana pasti ada peran orang tua dalam pemilihan sebuah universitas, apalagi itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk masa depan kita. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.